Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka hadir dalam acara pembahasan mengenai Baitul Muamalah yang diselenggarakan oleh Yayasan Maslam kepada masjid-masjid yang sudah ternaung di dalam komunitas Maslam. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah sudah hadir pemateri kita, Bapak Ustadz Anton Budiana SSI MSI. Beliau merupakan agent tour and travel Al-Bahjah. Nah, pada kesempatan malam hari ini, di kesempatan untuk membahas mengenai Baitul Muamalah, ya, salah satunya adalah untuk mengenai travel umroh yang akan mungkin nanti dipaparkan oleh pembicara kita malam hari ini, Bapak Ustadz Anton, untuk memaparkan materi mengenai Baitul Muamalah, khususnya mengenai dengan travel umroh. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pembicara Bapak Ustadz Anton untuk menyampaikan, memaparkan mengenai Baitul Muamalah terkait dengan travel umroh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Alhamdulillah terima kasih Ustadz, moderator, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa di majelis yang insya Allah muliakan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam kesehatan, ketaatan, dimudahkan dalam segala urusannya, terutama urusan dakwahnya masing-masing. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umat-umatnya sampai dengan akhir zaman. Semoga nanti kita bisa berkumpul di telaganya Rasulullah, berkumpul di surganya Allah, berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan para pejuang-pejuang penerus wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini sekarang sedang berjuang sebagai para penerus baginda Nabi, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membuat baginda Nabi tersenyum. Nah, itu yang kita harapkan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu karena ini kan bukan pertama kali harusnya bertemu saya, ya, karena sudah pernah kita dulu memaparkan tentang potensi muamalah di DKM atau di masjid masing-masing. Jadi kami harapkan hari ini itu lebih banyak interaktif, ya. Jadi kedua belah pihak bisa saling memberikan ilmu, memberikan sharing. Karena di sini pun saya hadir tentu bukan karena lebih tahu, bisa jadi ada Bapak Ibu yang sudah tahu, mudah-mudahan jadi murojaah, ya, menjadi menambahkan, mengingatkan, dan sekaligus nanti pun Bapak Ibu yang ada koreksi
atau hal apapun dari saya bisa langsung disampaikan ya. Intinya kita sama-sama di sini belajar dan berjuang semuanya menjadi penerus wasiat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya rahmati, yang insya Allah Allah muliakan di majelis yang sangat mulia di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan ya. Pernah tidak kita membayangkan berdiri di depan Ka'bah tanpa gangguan, tanpa beban, hanya kita dan Allah? Hari ini mungkin kita belum sampai ke sana, Bapak Ibu. Tapi bayangkan, kalau ternyata lewat tangan kita ada orang lain yang Allah panggil ke Baitullah. Di setiap langkah mereka, tawaf mereka, di setiap doa yang dipanjatkan, bahkan kita bisa berjumpa dengan jutaan orang dengan doa-doa yang tersimpan ya, dengan jutaan doa mereka. Dan itu mengalir juga pahalanya untuk kita. Maka hari ini kita bukan belajar untuk jualan ya, tapi kita sedang belajar bagaimana menjadi bagian dari undangan Allah itu untuk hamba-hambanya yang terpanggil. Dan mungkin Bapak Ibu, di ruangan ini akan lahir nanti orang-orang yang mengantarkan puluhan orang, bahkan ratusan jamaah ke Baitullah. Jadi saya sangat berharap sekali nanti dari Bapak Ibu ya bisa seperti orang lain yang bisa setiap bulan atau setiap setahun minimal 5 atau 6 kali bisa berangkat ke Baitullah, baik itu dalam panggilan umroh maupun haji. Padahal orang itu mungkin kalau dari sisi ketakwaan, keimanannya masih jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan dari sisi kemampuannya, dari sisi kemampuan keuangannya, mungkin juga nggak mungkin gitu ya. Tapi Masya Allah gitu, kok bisa gitu. Nah ini juga yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan di antara satu doa yang pernah saya panjatkan di Baitullah waktu pertama kali saya umroh adalah, ya Allah undang saya ke Baitullah ya berkali-kali ya Allah, dengan caramu ya Allah, saya pasrahkan caranya kepadamu ya Allah. Ternyata Alhamdulillah Bapak Ibu, saya menjadi bagian dari Al-Bahjah Haji dan Umroh, salah satu travel umroh yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Bahjah, berpusat di Cirebon, di bawah asuhan Guru Mulia Buya Yahya. Saya diberi amanah menjadi Kepala Cabang Al-Bahjah Haji dan Umroh di Bandung, yang bertugas ya menyebarluaskan dakwah syiar ke Baitullah ini, termasuk seperti di acara pada malam hari ini. Bonusnya itu ya, alhamdulillah hampir setiap bulan saya berangkat umroh ya. Dan alhamdulillah Syawal kemarin itu saya baru membersamai jamaah umroh, baru pulang sekitar tanggal 10 April ya. Jadi kalau hari ini 24 April, hitungannya baru 14 hari saya ada di Indonesia. Artinya doa saya masih dikabul oleh Allah katanya. Orang pulang umrah atau haji 40 hari doanya mustajab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya boleh ya mendoakan Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah panggil ke Baitullah segera mungkin dalam panggilan umroh maupun haji. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. Termasuk Bapak Ibu yang tahun ini Allah berangkatkan haji ya, termasuk di antara keluarga Maslam yang insya Allah akan berangkat haji ya tahun ini. Saya mendoakan semoga dimudahkan perjalanannya, diberikan kesehatan pada waktu keberangkatannya, kemudian Allah bimbing selalu ya, dan menjadi tamu undangan yang istimewa bagi Allah. Bukan hanya tamu undangan yang biasa-biasa. Saya diajarkan agar kita jadi tamu undangan yang istimewa. Apa itu bedanya dengan undangan biasa? Kalau undangan yang istimewa itu pasti akan diundang lagi sama Allah. Kenapa? Karena kita bisa atau berhasil atau tahu caranya nyenengin yang undang gitu, Bapak Ibu.
Insya Allah juga saya nanti di umroh awal musim, karena ini kan musim haji ini umroh berhenti dulu Bapak Ibu ya. Tanggal 15 April itu jamaah umroh harus keluar dari Indonesia semuanya, dari Saudi Arabia. Jadi di Saudi Arabia khususnya kota suci di Mekah dan Madinah itu harus mereka-mereka yang punya visa haji ya. Jadi jamaah umroh terakhir harus keluar dari Saudi yang punya visa umroh itu tanggal 15 April. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah masuk jamaah haji kloter pertama ke Madinah. Jadi ada kurang lebih 200.000 kuota jemaah haji yang masuk ke Saudi tahun ini. Nah 200.000 itu Bapak Ibu terdiri dari haji reguler, 8%-nya itu haji khusus. Jadi haji khusus itu masuk kuota. Haji khusus yang biasa ditawarkan di travel umroh termasuk di Travel Al-Bahjah karena sudah punya izin PIHK ya, perusahaan penyelenggara izin ibadah haji khusus ya, yang kalau orang mengenalnya dulu Haji Plus gitu ya. Nah, ini juga sudah masuk kuota, termasuk ini para petugas. Petugas haji juga masuk ke dalam kuota. Jadi memang tidak bisa banyak gitu petugasnya. Nah, di luar itu ada kalau dulu namanya haji furoda, ada haji dakhili, ada haji dengan visa mujamalah, yaitu lain-lain lah ya Bapak Ibu ya. Tapi yang resminya itu adalah haji reguler. Dan ini tahun pertama juga ya, regulasi kemudian operator semua dipegang oleh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj ya. Termasuk Bapak Ibu juga bisa salah satunya punya kesempatan untuk menjadi petugas haji ya, bisa ya. Saya tahun 2007 pernah jadi petugas haji dan bisa ikut berhaji. Tahun kemarin saya gagal jadi petugas haji. Kenapa? Karena dari 2.400 peserta di Kota Bandung yang diambil cuma satu. Jadi balik lagi, petugas haji pun undangan Allah ya. Meskipun ini ya nggak gampang, tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba nggak apa-apa, ikut tesnya, ikuti administrasinya, ikut persyaratannya, ya. Nah sebagai mukodimah itu dan kemudian saya boleh paparkan sedikit ya Bapak Ibu izin untuk memberikan sekedar motivasi saja ini ya. Dan nanti Bapak Ibu kita akan selanjutnya ada di sesi tanya jawab lah yang lebih detailnya itu ya. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum, Pak Ustadz. Ya, sudah. Udah, Tat. Sudah ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik. Di pertemuan ini lebih tepatnya kita bersilaturahim setelah lama kita tidak berkomunikasi ya. Cukup lama setelah saya ada pemaparan terkait dengan rencana kerjasama untuk menjadi pesyiar ke Baitullah ya, kita katakan namanya syiar ke Baitullah. Ini juga adalah sebuah strategi bagaimana kita juga bisa umroh, kita juga bisa haji, kita bisa hadir ke Baitullah berkali-kali, juga yakin bahwa Allah itu akan memampukan orang yang terpanggil. Jadi Allah tidak akan mengundang orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya banyak sekali membersamai jamaah dan sering bertanya kepada jamaah ya, kenapa Anda bisa umroh gitu ya. Di antaranya ada yang bakti dari anaknya, yang kemudian orang tuanya diumrohkan. Ini Masya Allah, saya sering iri ya dengan anak-anak yang mengumrohkan orang tuanya. Karena ini adalah bukti anak yang soleh dan soleha. Kalau mereka nggak soleh, nggak soleha, ketika mereka punya rizki, pasti mereka yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri atau keluarganya. Ketika ada seorang anak yang dengan kesolehannya, dengan kesolehahannya, kemudian bakti, salah satu bentuk baktinya adalah mengumrohkan orang tua, saya selalu terenyuh. Saya selalu bilang sama orang tuanya,
Anda jadi orang tua yang berhasil. Kenapa? Salah satu impian semua orang tua adalah punya anak yang soleh dan soleha. Salah satu anak yang soleh dan soleha adalah dengan ya meskipun mengumrohkan itu juga tidak sanggup menggantikan kebaikan orang tua kita ya yang telah berjuang melahirkan, membesarkan, kemudian jadi diri kita seperti hari ini, maka saya selalu bilang Anda sudah menjadi orang tua yang hebat. Karena bukan anak-anak Anda yang hebat, tapi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-soleha dihasilkan dari orang tua yang hebat. Ya, kemudian banyak lagi kisah inspirasi dari seorang pedagang Yakult keliling, ya, seorang ibu yang dia sudah menjadi pejuang nafkah, artinya dia hidup sendiri, tapi dia punya niat ingin umroh yang kuat dengan menabung, dengan berjualan menjadi sales Yakult ya, dan bisa berangkat dengan saya kemarin. Kemudian ada seorang kisah inspiratif, seorang penunggu masjid atau marbot yang tiba-tiba ada yang ngasih uang dari hamba Allah senilai 40 juta, kemudian diumrohkan dengan paket yang warohmah, dengan paket yang luar biasa gitu ya. Ketika saya tanya, kenapa Bapak bisa umroh? Itu karena saya niat, kemudian saya tidak lepas dari sedekah subuh setiap hari, walaupun nilainya tidak seberapa. Masya Allah, jadi banyak sekali kisah inspiratif yang bahkan mungkin saya juga ketemu sama orang kaya yang rumahnya di perumahan mewah, manggil saya untuk konsultasi umroh, tapi belum apa yang namanya, belum panggilan Allah gitu, malah telepon saya di reject gitu ya. Padahal saya lihat mobilnya ada dua, kemudian rumahnya juga mewah gitu. Dan akhirnya kesimpulan saya adalah umroh akan dimampukan siapapun yang sudah Allah takdirkan untuk pergi ke Baitullah, baik itu panggilan haji maupun umroh, adalah mereka-mereka yang Allah mampukan. Maka Bapak Ibu yakin saja kepada Allah dengan seyakin-yakinnya atau hakul yakin bahwa ketika kita punya niat untuk umroh, itu kuatkan niat. Tingkatkan rasa kerinduan kita di dalam hati kita. Justru ketika kita ini begitu nggak terbesit sama sekali, nggak ada kerinduan ketika ngeliat misalkan Ka'bah, orang bertalbiyah, orang bertakbir, itu pertanyakan pada diri kita, kenapa hati kita sekeras ini gitu. Nah, saya selalu ingin mendapatkan kisah-kisah inspiratif itu dari para jamaah karena saya pun ingin mengukur diri. Ternyata jamaah-jamaah yang Allah panggil ke sana itu dengan berbagai cara. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Saya pernah bertemu dengan jamaah pesepeda dari Bandung, ada ada yang kalau orang Yaman, orang Bangladesh, kemudian beberapa negara-negara tetangga Saudi itu jalan kaki betul-betul. Mereka juga tidurnya kadang hampar gitu ya. Jadi orang ke Baitullah tuh saya yakin Allah memampukan sesuai dengan kadar kemampuannya. Ada yang di hotelnya jauh, ada yang dekat. Nah, itu memang qadarullah. Tetapi tidak semua orang yang pulang umroh itu, nah ini dia, punya hasil yang sama. Ya, punya predikat umroh yang mabrur atau makbullah ya. Tidak semua. Kenapa? Semua orang sudah dikasih kesempatan, kesempatannya ada, tapi banyak yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut ya. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini bisa meluruskan niat-niat itu agar tidak salah niat gitu. Nah, syiar ke Baitullah, bagaimana kita bisa menata hati ke tanah suci? Rasulullah pernah bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi syiar ke Baitullah itu abaikan dulu masalah komisi, abaikan masalah fee-nya berapa, ujrohnya berapa gitu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain agar kita dapat pahala yang sama. Di musim kurban ini juga kita sampaikan di masjid kita bisa menjadi penyelenggara
pemotongan penyaluran hewan kurban misalnya gitu. Dengan mengajak orang untuk berkurban menjadi bagian dari kebaikan berkurban itu, meskipun kita tidak berkurban kita dapat pahala yang sama. Ketika orang yang kita ajak itu dia menjadi tergerak hatinya, kemudian dia juga mau mengikuti apa yang kita ajak. Maka di sini saya tekankan bahwa menjadi pesyiar ke Baitullah itu adalah dari sini dulu. Nah, hati kita itu harus mulai dari menjadi pengajak ya. Meskipun kita tidak ikut, ya, syukur-syukur bisa ikut ya. Meskipun kita tidak ikut tawaf, tapi kita bisa dapat pahala tawaf. Bayangkan. Kita tidak ikut syai, tapi kita juga bisa dapat pahala syai. Kita tidak ikut sujud di Masjidil Haram, tapi pahala kita tetap dapat. Karena apa? Orang yang pergi ke sana ternyata orang yang kita beritahu, ternyata orang yang kita ajak ke dalam kebaikan ini, ke dalam ajakan umroh atau haji ini gitu. Jadi itu yang pertama adalah meluruskan niat ya, karena dengan niat yang baik ya, alhamdulillah saya juga nggak lelah gitu Bapak Ibu. Pagi saya syiar ke Baitullah, ke perorangan, kemudian ke majelis taklim, kemudian malam ini itu nggak ada rasa lelah. Kenapa? Karena bisa jadi dari orang-orang yang mendengar apa yang saya paparkan hari ini ya, mudah-mudahan jadi pahala juga bagi saya ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya, perlu kita sampaikan ya, mengapa umroh atau haji. Nah, ini juga menjadi sales talk ya, atau cara kita menyampaikan sesuatu atau how to deliver-nya gitu. Kita harus sampaikan Bapak Ibu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat di masjidku ini ya, katanya Masjid Nabawi itu lebih utama dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh para ulama. Jadi bayangkan Ibu, Bapak, kenapa yang pergi berangkat umroh itu Allah janjikan akan dihapus dosa-dosanya. Bahkan dari umroh satu ke umroh yang berikutnya diantaranya itu akan jadi penggugur dosa. Bahkan dosanya itu, apabila dosanya itu seperti besi yang berkarat, itu seperti akan diluluh lantahkan oleh api, kemudian karat-karatnya itu luntur, bahkan seperti bayi yang baru lahir. Makanya orang yang pernah umroh tuh ngejar pingin umroh lagi, karena ada anjuran datanglah kembali dalam keadaan yang lebih baik gitu. Mari kita hitunglah, kita sebagai orang manusia itu kan nggak boleh merugi ya. Ketika kita hidup kita sama aja dengan hari kemarin itu sudah rugi. Jadi kita harus untung. Apalagi di sini kalau ada di antara Bapak Ibu pebisnis ya. Kalau yang namanya pebisnis pasti nggak mau rugi kan. Nah kalau kita bicara untung rugi, kita kalkulasi saja. Kalau satu kali sholat di Masjidil Haram ya itu 100.000, maka kalau satu hari itu ada 5 waktu, di luar dari sholat sunnahnya, di luar dari sedekahnya, di luar dari infaknya, di luar dari iktikafnya, itu kan ya, karena yang dilipat gandakan itu saya yakin nggak hanya sholat gitu ya, itu satu hari aja 500.000 kali sholat. Nah sekarang kalau di Masjidil Haramnya 5 hari aja gitu kan ya, 5 hari itu udah berapa? Kalau 10 hari berapa gitu. Ada nggak yang 10 hari? Ada. Kalau lagi umroh Ramadan itu kan bahkan orang itu nggak kemana-mana, di Mekah saja. 10 hari, ya paket 30 hari itu ada kita sediakan. Jadi kalau harus 10 hari di sana, Bapak Ibu kalikan aja dengan 5, ya seharinya 5 waktu dikalikan 100.000. Bandingkan dengan sholat kita yang satu kali sholat kali satu pahala misalnya gitu. Ya, jadi ya luar biasa gitu. Jadi kalau satu jamaah sholat di Masjidil Haram, lalu kita yang mengantarkan mereka ke sana, maka setiap sujudnya, insya Allah Bapak Ibu, kita ikut mendapatkan bagian pahalanya. Ya, maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk menguatkan
niat kita ya menjadi pesyiar ke Baitullah. Siapa sih yang pantas jadi pesyiar? Nah, jangan tunggu jadi ustadz Bapak Ibu ya. Untuk mengajak ke Baitullah itu bisa ibu rumah tangga, bisa karyawan, bisa siapapun bisa selama ya niatnya benar, kemudian cara menyampaikannya benar dan amanah gitu. Banyak juga di sini yang niatnya itu hanya ingin mendapatkan komisi, ingin mendapatkan itu mah bonus lah ya. Cara komunikasinya pun harus baik karena ini masalah ibadah. Tidak boleh menipu, tidak boleh over apa namanya ya overclaim. Wah ini kita yang paling bagus, kita paling hebat, pokoknya nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena saya pun selama membersamai jamaah selalu menemukan situasi yang berbeda. Justru dengan kesombongan, dengan keriaan itu takut gitu. Kita ada di kota suci ya, kita ada di tempat yang eh, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Maka banyak sekali kejadian-kejadian yang di sana itu memang betul gitu. Kalau istilah orang Sunda tuh jangan sompral ya. Di sana itu memang gitu. Saya juga pernah ngalamin gitu. Ngerasa udah tahu jalan mah nanti pulang ke sini lagi kan. Bahkan saya juga naruh sendal saya, sendal baru di situ ya pertama pertama ya pertama umroh. Nah, pulang paling ke sini lagi. Ternyata saya dibawa muter-muter-muter sampai lelah ya Allah, sampai istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Akhirnya saya ikhlaskan, sudahlah. Itu karena memang kesalahan saya juga gitu ya. Nah, terlalu apa ya? Makanya di sana tuh kan ada pemaknaan. Kenapa kita pakai ihram Bapak Ibu? Hanya 2 helai pakaian tidak berjahit. Itu gambaran kalau kita mau meninggal dunia. Ya, jabatan nggak dibawa, ya, terus harta tidak dibawa, bahkan parfum mahal pun yang mereknya apalah yang mahal yang harganya jutaan nggak bisa dipakai kalau sudah ihram itu. Nggak bisa, yang halal juga nggak boleh. Kita hanya bawa diri kita, nggak bawa apa-apa. Makan makin lecek, makin dekil, makin menghamba, itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi ini gambaran umroh atau haji pun demikian. Nanti kita akan jelaskan mengenai kondisi jemaah haji nanti di tanggal 9 10 Zulhijjah ketika mabit di Arafah itu mereka itu dekil gitu. Makin dekil itu ya makin menghamba kepada Allah gitu. Dan insya Allah Allah sangat rindu ya dengan hal seperti itu, senang gitu malaikat bahkan turun ke bumi menyaksikan di tanggal 9 10 Zulhijjah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita adalah pesyiar ke Baitullah. Kalau niatnya hanya komisi, biasanya capek nanti di tengah jalan ya. Akan mudah putus asa, tidak tahan ditolak, tidak sabar follow up. Kalau niatnya ibadah ditolak pasti akan tetap semangat. Tidak closing tetap jalan. Karena apa? Orientasinya akhirat. Bahkan di perjalanan saya ini Bapak Ibu selama 2 tahun ya menjadi pesyiar ke Baitullah secara fokus gitu. Itu godaannya banyak. Godaannya ada yang nawarin suruh bikin PT sendiri, ada yang langsung dari hotel grup Maisan, dari grup apalagi Dar Al Aiman ya. Kemudian para mutawif di sana ngehubungin, Ustadz kapan bawa rombongan sendiri, kapan bikin PT sendiri. Waduh, saya bilang ini godaan. Kenapa? Kalau kita punya perusahaan sendiri, Bapak Ibu, kita harus punya 9 nyawa. Nah, udah siap belum 9 nyawa? Artinya ya harus punya backup keuangan yang luar biasa. Karena bukan soal kita cara reservasinya, Bapak Ibu. Kita ini bertransaksi dengan siapa gitu di sana. Nah, banyak yang orang cepat tergiur, wah ini saya udah kenalan orang sana asli. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya dengan siapa kita bertransaksi itulah yang akan menjadi eh, eh, apa namanya usaha travel kita ini bisa berjalan lama atau enggak. Nah, disinilah perlu yang pertama mengetahui tentang legalitas ya. Terus jejak apa portofolio sudah memberangkatkan berapa ribu jamaah setiap tahunnya, baik itu umroh maupun haji gitu ya.
Dari sisi legalitas saja, apakah dia masih numpang ke travel lain atau sudah punya sendiri, dan itu bisa diverifikasi. Nanti dicek aja legalitas Al-Bahjah Makmur Sentosa gitu ya. PT Al-Bahjah Makmur Sentosa keluar nggak PPIU-nya? Perusahaan penyelenggara ibadah umroh sama PIHK-nya. Kalau keluar dua-duanya udah pasti legal. Yang kedua, lihat website resminya. Yang ketiga, lihat portofolio jamaahnya, lihat testimoni dari jamaahnya. Kan mudah. Zaman sekarang kan zaman keterbukaan, zaman digital, nggak usah kemana-mana. Tinggal dicek, udah bisa langsung kita mengetahui kebenaran ya. Banyak kasus lah, Bapak Ibu bisa lihat yang terakhir-terakhir kemarin ya. Bahkan ada jamaah saya yang Syawal kemarin hanya hitungan 1 bulan dia daftar langsung berangkat. Sementara tetangga-tetangganya katanya udah lama nggak berangkat-berangkat. Saya tanya, pasti murah ya umrohnya? Justru nggak murah juga katanya. Mending ya kalau ketipu murah gitu. Ini mah udah mahal ketipu lagi. Jadi jadi saya udah seuzon aja, udah pasti murah ya? Enggak katanya, justru ini mahal katanya. Masya Allah gitu ya. Nah, ini Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Ini adalah 2 kota suci yang harus kita kunjungi. Yang lainnya nanti ada kota Taif ya. Kemudian mungkin ada yang pingin kemana lagi gitu ya. Nah, insya Allah. Mengunjungi kota Mekah dan Madinah yang dikenal sebagai 2 kota suci utama atau Haramain itu memiliki makna spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Muslim. Ka'bah sendiri adalah pusat tauhid umat Islam. Mekah adalah rumah bagi Ka'bah, kiblat umat Islam seluruh dunia. Setiap hari jutaan manusia muslim menghadap ke arah Ka'bah dalam sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Dan dari mana saja kamu keluar untuk mengerjakan sholat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya ke arah kiblat. Maka tidak heran Bapak Ibu ketika ada orang pertama lihat Ka'bah yang setiap hari Ka'bah itu dibayangkan di sajadah gitu kan, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, lalu Ka'bahnya ada di hadapan kita, maka tidak terasa air mata kita menetes. Karena di situ ketika kita ada di Masjidil Haram Bapak Ibu, ada 120 rahmat Allah yang akan kita dapat. 60 rahmat Allah didapat ketika kita bertawaf. Jadi bertawaf di sana sangat utama. Ya, sama seperti sholat. Jadi ketika kita dekat dengan Ka'bah, bertawaf. Ya, setelah itu baru laksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu biasa ke masjid melaksanakan tahiyatul masjid, ya, ketika bertemu masjid di sana itu kalau Bapak Ibu utamakan tawaf. Ya, 60 rahmat Allah akan didapat dari bertawaf, ya. 40 rahmat Allah akan didapat ketika sholat di depan Ka'bah atau menghadap Ka'bah, ya, di depan Ka'bah, dan 20 rahmat Allah ketika melihat Ka'bah. Jadi Masya Allah ya, kita dapat 1 rahmat Allah saja, ya. Hari ini kita dapat rahmat Allah karena kita diberi kesehatan, ya, itu kan rahmat Allah juga ya. Itu aja kita udah bahagia, betul nggak Bapak Ibu? Kita aja itu aja udah senang luar biasa gitu. Apalagi Allah berikan 120 rahmat. Maka Masya Allah di sana itu akan terasa campur aduknya. Rasa haru, bahagia, ya, senang, sedih. Nggak kebayang Bapak Ibu ya. Di sini kalau yang udah pernah umroh atau haji, pasti rindunya lebih-lebih dibandingkan dengan yang belum sama sekali. Apalagi yang belum ya. Yang sudah aja, waduh, pingin lagi. Saya aja nggak bosan gitu ya. Nggak bosan gitu. Nah, agen harus tahu ini ya. Pertama, ini teknis ya, tapi krusial ya. Dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh calon jamaah kita ya, paspor minimal masa berlakunya 6 bulan. Nah, paspor pun biasanya saya urus jamaah itu dari mulai pembuatan paspor. Kenapa? Mudah. Teman-teman tinggal install aplikasi M-Passport ya. Jadi jamaah tuh jangan dibawa ribet.
install aplikasi M-Passport, kemudian ini nanti di-upload tuh semua persyaratannya ya. Kemudian nanti setelah itu apa namanya dimasukin lah. Jadi beres tuh paspor. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, Hmm? barangkali para bapak-bapak ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak Ustadz. Boleh? Kita Boleh. ini dulu. Baik, Boleh. para bapak-bapak ibu-ibu peserta Zoom meeting pada malam hari ini, barangkali dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau disaringkan, silahkan untuk saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu mungkin. Silakan untuk eh, lambaikan tangan. Silakan bapak-bapak ibu, ada yang mau disampaikan atau lanjut di oh ya, silakan Abah Yaman untuk menyampaikan atau barangkali ada yang mau dipertanyakan. Silakan Abah Yaman, saya persilakan. Halo, Ya, ya, silakan Abah Yaman. Sebenarnya kayak tuh sebelah baik aja. Mangga. Atau dari Masjid Al Jihad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dengan Eka dari Al Jihad Jogja. Jogja, Ya, ya, ya. Piye Ustaz, kabare. kiat-kiat yang paling krusial ya, kiat-kiat kita sebagai manusia Baitullah itu untuk sampai kita menawarkan eh, syiar kita untuk mereka untuk jamaah agar mengikuti eh, eh, umroh ini atau haji itu kiat-kiat yang paling krusial apa ya Ustaz? Apakah kita harus door to door atau pakai flyer atau yang selama ini Ustaz eh, Ya, apa namanya lakukan itu seperti apa? Jadi kira-kira yang paling bagus buat kita apakah pasang flyer atau pasang brosur atau seperti apa kiat-kiat dari Ustaz untuk bisa mengajak jamaah bisa ikut ajakan kita ke Baitullah. Itu Ustaz. baik. Ya, Langsung dijawab aja ya, Pak ya. Ya, ya. boleh. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi mungkin strategi setiap orang atau setiap lembaga itu berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri di Bandung, ya posisinya saya di Bandung. Kebetulan nih di Bandung itu travel umroh tuh banyak, banyak dan mereka sudah eksis cukup lama ya, banyak lah. Nah, saya ngambil positioningnya pertama, kebetulan Al-Bahjah ini sangat dikenalnya di Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, karena Buya Yahya sendiri kan dari Cirebon ya. Tapi kalau di Bandung itu eh, eh, banyak ustadz di sini ya, banyak ustadz juga yang cukup populer ya. Ada Agim, ada Ustadz Am Amiruddin, Ustadz Saiful Islam, ya Hanan Ataki, banyak lah gitu di sini. Jadi saya memang pemasaran saya pertama lebih mengedepankan kalau saya digital. Benar-benar selama ini yang orang lain lakukan dengan syiar ke majelis taklim gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau saya enggak, lebih banyak saya itu main di Meta Ads ya. Jadi saya mempersiapkan website, mempersiapkan WA bisnis, mempersiapkan Google My Business, jadi mendaftarkan kantor ada tapi kecil ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai kantornya di masjid aja gitu. Kemudian kalau penyebaran flyer seperti di flyer yang bentuknya brosur di print ya, itu mahal. Menurut saya mahal. Flyer itu
bolak-balik yang kalau di print itu bisa 5.000 sampai 7.000. Jadi kalau 100 lembar aja itu bisa 700.000, 500.000, tapi seperti pedagang asongan. Bapak Ibu sebar ke semuanya belum tentu ada yang beli. Kalau saya mendingan 500.000, 700.000 itu saya pakai buat Meta Ads. Nanti step by step kita ajarin bagaimana menarget daerah tertentu, demografi tertentu, wilayah tertentu, usia tertentu, bahkan dengan status sosial tertentu. Nah, kalau di Meta itu bisa ya seperti itu. Tapi nanti untuk proses step by step digital, jadi apa namanya, CR digitalnya itu harus ada sesi training khusus. Kenapa? Karena harus kita mulai dari awal, dari mulai bikin WA bisnis ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ngechat ke saya tuh ya, itu saya udah pakai WA bisnis. Jadi udah ada auto reply, kemudian ada katalognya, kemudian ada balas cepat ya. Karena itu untuk alat kita. Kalau bisa malah si nama WA-nya itu dicentang birukan ya. Dan sekarang itu mudah langganan seperti itu. Kemudian baru kita memproduksi konten ya. Bapak Ibu juga saya punya konten di TikTok ya, saya juga punya konten di Instagram, di YouTube. Hampir setiap hari itu ada konten edukasi. Nah, saya main di situ. Tapi ini apa ya, berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Dan alhamdulillahnya di Al-Bahjah pun kami di Bandung ini sebagai top 5 kontributor jamaah. Jadi sebagai bukti keberhasilan dari strategi ini, besok tuh kami akan menerima hadiah dari Al-Bahjah sebagai reward ya, sebagai reward atas kontribusi di selama tahun musim umroh 1447 Hijriah gitu. Jadi kalau ditanya strategi atau kiat-kiatnya atau tipsnya, mungkin nggak bisa diterapkan di semua tempat. Mungkin juga di tempat lain berhasil dengan cara bikin majelis setiap hari gitu ya, ada syiar setiap hari. Intinya memang namanya dakwah ya jangan berhenti gitu Pak. Ya seperti hari ini bisa online, kunjungan ke jamaah. Kalau saya strategi utamanya mungkin 90% saya dapat jamaah itu dari orang yang tidak dikenal, yang digital. Yang kenal mah malah, yang kenal ke saya itu malah mikirnya kamu tuh dulu siapa kan gitu mikirnya. Malah jadi kok sekarang jadi ngajak-ngajak ke Baitullah gitu. Makanya saya tuh tidak pernah nawarin ke orang lain. Nah, ke orang yang saya kenal gitu. Baru setelah melihat ya, saya sering bolak-balik ke Mekah gitu, umroh gitu. Oh, di umroh ngapain aja baru saya tawarin gitu. Dan ada memang teman-teman yang ya pengen ikut lah gitu. Ya kita kasih lah sedikit diskon gitu kan ya, karena ke teman atau ke keluarga. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau untuk pelatihan saat ini yang kita jalani sekarang ini, nanti kira-kira ke depan Ada. Ya, ada. apakah kita dibekali dengan template-template atau apa ya untuk Iya, betul, betul. Nanti produksi konten pun akan kita sebar karena kan kalau kita bicara tentang strategi marketing ya, kita ini sekarang udah masuk ke dalam evolusi marketing 6.0, Pak. Sejak tahun 2024 ya, marketing 5.0 itu sudah berubah ke marketing 6.0. Jadi sejak 2024 cara-cara orang jualan itu udah berubah. Sekarang itu konsep jualan itu harus berkolaborasi, kemudian terafiliasi, yang makanya disebutnya afiliator kan gitu ya. Itu banyak. Jadi produksi kontennya satu, tapi diviralkan oleh banyak orang. Makanya ini kalau hanya berapa 35 orang ya sedikit. Jadi harus ada 10.000 orang, bayangin. Kalau 10.000 orang memviralkan satu konten, hal yang salah aja bisa jadi disebut benar oleh algoritma itu gitu kan ya.
Kenapa? Karena seolah-olah orang itu mengiyahkan tentang satu hal itu, padahal ya memang dibaca oleh algoritma, oleh mesin gitu ya. Ini seolah-olah orang tuh membicarakan hal yang sama, padahal emang by design gitu. Makanya banyak juga pemanfaatan konsep digital marketing 6.0 ini dimanfaatkan oleh para produsen di bisnis afiliator sekarang itu. Saya pun mengatakan eh, ke agen itu udah mulai mengganti namanya jadi afiliator siar kebaitullah. Kenapa? Karena eh, ya konsepnya beda gitu. Kalau agen tuh kayak agen minyak tanah gitu kan ya. Agen tuh kayak apa ya? Image-nya juga udah beda gitu. Ah, agen gitu. Kalau afiliator tuh beda gitu. Agak keren dikit lah. Afiliator syiar kebaitullah. Gitu, Pak. Insya Allah nanti pokoknya akan kita susun ya. Bocoran-bocorannya ada lah. Karena kebetulan saya pun backgroundnya kan digital marketer, Pak. Alhamdulillah kemarin kami baru ngisi juga di BUMN ya, di PLN. Sebenarnya konsepnya kan sama, hanya objeknya aja yang berbeda nih. Siap, siap. Seperti itu. Baik, cukup Pak Eka. Cukup, cukup. Oke, silakan tadi Abah Yaman barangkali silakan suaranya Abah Yaman suaranya. Halo, maaf suaranya Pak. Eh, Ini ada nggak? nah, siap. Sekarang Lanjut. ada nggak, Pak? Jelas, jelas. Lanjut. Ya, gini Pak, bagaimana bentuk kolaborasi antara saya sebagai takmir masjid dengan Al-Bahjahnya nih Pak? Jadi sebagai afiliatnya gimana ininya? Bentuk kerjasamanya gimana? Oh iya baik Pak. Abah ya Abah di mana Abah Yaman? Di Yaman? Di Sumedang Pak. Kirain di Yaman. Ya Masya Allah kalau Sumedang nih masih dekat nih ke ini dan ada juga Al-Bahjah Sumedang di sana ya Pak. Mungkin suka suka bahkan terakhir kajian Buya Yahya ada tuh di Sumedang tuh. Cabang Al-Bahjah Sumedang juga ada. Jadi kalau di Sumedang itu nggak sulit lah. Papa pakai bannernya Buya itu bakalan berbondong-bondong nanti ke sana. Insya Allah ya, Masya Allah. Amin nih. Jadi begini Abah, untuk kerjasama dengan Al-Bahjah itu sendiri, kami kan di sini juga terafiliasi dengan Maslam ya, selaku pemilik aplikasi yang digunakan oleh masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kami di sini juga ingin kerjasama tuh luas ya, makanya kita kerjasama dengan komunitas. Nah, di sini Mas Lam sudah menjadi wasilah dari pertemuan kita ini. Makanya Mas Lam sudah membuatkan Mbak skemanya gitu. Artinya seluruh masjid yang bergabung di Mas Lam itu secara otomatis boleh memasarkan ya atau menjadi pesyiar kebaitullah ini, baik itu secara individual maupun secara kelembagaannya, DKM masjidnya gitu. Boleh ya. Artinya dengan ikut pertemuan ini, kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan dibantu ya step by stepnya bagaimana untuk bisa dapat jamaah gitu ya closing satu dua dan seterusnya bahkan kedepannya itu bisa bikin program. Nah ini kemarin juga sudah berdiskusi nih dengan Pak Sis ya. Masya Allah beliau mohon doanya nih tahun ini akan berangkat haji nih Pak Sis nih akan berangkat ya kita minta doa sama ke beliau ini. Kalau ada yang mau haji atau umroh tuh kadang kita sering basa-basi ya nitip doa ya itu nggak boleh Pak basa-basi bener-bener nitip doanya karena doa orang-orang berangkat haji atau umroh tuh eh, insya Allah makbul ya di ijabah. Jadi insya Allah kalau MOU nanti MOU tiga pihak Pak, karena Al-Bahjah ini hanya operator saja. Mungkin juga nanti itu ada di luar Al-Bahjah gitu, mungkin ya. Mungkin Mas Lam juga tidak hanya Al-Bahjah gitu, yang
yang menjadi partner untuk apa namanya travelnya. Tapi kami pun tidak masalah gitu kan, makin banyak pilihan itu makin bagus. Karena kita kan sifatnya kalau di travel travel umroh khususnya itu tidak ada yang namanya persaingan. Yang ada itu bagaimana mengajak syiar sebanyak-banyaknya sebagai sarana dakwah. Makanya kalau umroh bersama Al-Bahjah itu bernilai sedekah dan dakwah. Kenapa bernilai sedekah? Karena apa yang didapat itu membantu operasional Pondok Pesantren Al-Bahjah yang sudah tersebar di 60 cabang saat ini tuh. Di mana di dalamnya ada para santri penghafal Quran sebagai wasiat penerus baginda Nabi. Bayangkan umrah bersama Al-Bahjah, tapi juga bisa menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Quran. Masya Allah, ada double pahala di sana. Insya Allah Pak, semangat terus Abah. Insya Allah ya. Cukup, Kalau Abah. kalau hanya Sumedang mah saya bisa training offline juga gitu. Tinggal ngumpulin orang, Abah ngumpulin jamaahnya, kumpulin majelis taklimnya, saya datang atau kita ajak ke Cirebon, ke Buya langsung. Saya punya bisnya, saya menyebutnya wisata hikmah. Saya bawa bis, Al-Bahjah udah punya bis. Kita bawa ke sana, ikut kajian Buya Sabtu Ahad. Kita ke ziarah ke Sunan Gunung Jati ya. Nanti makan empal kerucuk, terus ke Pantai Kejawanan, belanja di Batik Trusmi, pulang lagi ke Sumedang, nggak nyampe sehari itu. Ya, tapi Ya. di jalan kita syiar Baitullah tuh di jalan tuh. Nanti kita sampaikan, kita ziarah ke Sunan Gunung Jati seneng nggak? Seneng. Gimana kalau kita ziarah ke makam baginda Nabi? Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, Abah. Nanti mungkin kita jelaskan lebih detail untuk mekanisme kerjasamanya. Ya, Ini sudah ada yang mengantri lagi, Bapak Ustadz Abdul Syukur Ali dari Alor nih. Silakan, Pak Ustadz di di nah, silakan Pak Warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama eh, saya menyampaikan eh, selamat jumpa dalam forum ini. Beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, beberapa yang sudah disampaikan penanya terdahulu. Hanya mungkin eh, perlu diperjelas terkait dengan eh, apa sih ketika kita mencoba memanfaatkan jasa dari travel ini, eh, apa namanya, iya, yang dirasakan kira-kira seperti begitulah. Baik yang ketika kita dikumpulkan, misalnya di Induk Pusat Travel di Bandung, maupun ketika diberangkatkan, apakah ke Madinah, melalui Madinah, ataukah melalui eh, Bandar King Abdul Aziz di Mekah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga alhamdulillah sudah berumroh di tahun 2022 kemarin. Terus keluarga saya juga umrohnya di 2023 kemarin. Terus dilanjut lagi di 2024 kemarin. Dari ketiga perjalanan yang tahun berbeda, punya cerita yang berbeda pula, dengan penyelenggara atau travel yang berbeda pula. Jadi kesan atau pelayanannya terhadap jamaah ini ada cenderung berbeda. Nah ini kami berkesimpulan untuk sementara, tidak, itu kembali pada apa namanya, amalan, gitulah kira-kira begitu. Ketika saya waktu itu ikut travelnya dompet duafa.
di Jakarta. Ya, yang saya rasakan, alhamdulillah. Tapi ketika keluarga saya berangkat lagi di tahun 2023, pulangnya cerita agak sedikit beda. Ya, agak sedikit kecewa, seolah-olah jamaahnya seolah-olah ditelantarkan, baik di bandara. Ya, yang pentingnya agak sedikit kesan yang kurang begitu. Itu. Begitu juga di tahun 2024, juga sama juga. Sehingga kesimpulan kami, karena waktu kalau saya dengan dompet duafa itu, pesawat yang kami gunakan itu Saudi Arabia Airlines, kira-kira begitulah. Sedangkan yang di 2023 dan 2024 gunakan pesawat itu Lion Air. Nah, sehingga sudah tidak perlakuan yang begitu baik itu mungkin karena kita menggunakan fasilitasnya dari Arab Saudi sehingga diperlakukan agak sedikit baik ya, ketimbang fasilitas yang kita gunakan adalah di luar dari Saudi Arabia. Nah, ini yang mungkin ada penjelasan tambahan sehingga ketika insya Allah ketika kita berhadapan dengan jamaah, kita sosialisasikan dan sebagainya, kemudian nanti yang dialami sebagaimana yang kita sampaikan. Jangan kemudian ketika kita menyampaikan agak sedikit berbeda yang mereka alami, justru tingkat kepercayaan kita menjadi terganggu. Mungkin ini beberapa hal. Dan insya Allah kebetulan saya masih apa namanya paspor saya insya Allah masih di 2028 insya Allah baru diperpanjang. Ya kalau insya Allah kalau memang Allah ridho, insya Allah kita bisa berangkat dengan travel Bahjah. Al-Bahjah. Al-Bahjah ya. Ya. Insya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Masya Nah Allah. sekarang ya mohon maaf saya lanjut sedikit. Persoalan kami dari NTT ini, NTT ini perlu kalau misalnya insya Allah kalau sampai ada jamaahnya yang mencoba memanfaatkan sarana ini, fasilitas ini, nah kira-kira bagaimana dia punya apa namanya penerimanya, terus penampungannya seperti apa, barangkali mohon penjelasan tambahan sehingga insya Allah ketika kami sampaikan juga akan bisa nyambung dan itu yang akan dirasakan oleh jamaah insya Allah kalau mereka mendaftar kira-kira begitu. Baik, itu saja saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Pak Syukur, Pak Abdul Syukur dari NTT Kabupaten Lor. Alor. Beliau ini sudah cocok nih jadi pendamping haji atau umroh ya. Sudah cocok jadi tour leader atau mutawif karena dengan pengalamannya beliau beberapa kali berangkat itu sudah bisa. Paling tidak untuk jamaah-jamaah yang nanti akan diajak Pak. Karena dengan pengalaman itu insya Allah setidaknya punya gambaran ya, punya gambaran prosesi umroh yang akan dilakukan di sana seperti apa ya seperti itu. Meskipun betul dalam setiap perjalanan jangankan perbedaan selisih waktu 1-2 tahun ya. Misalkan umroh terakhir 2022 2023 saya baru pulang Januari aja berangkat lagi Mei itu udah banyak perubahan, Pak. Oh, iya. Cepat sekali perubahannya. Contoh aja misalkan kalau ke Jabal Uhud ya. Dulu di Jabal Rimah yang tempat para syuhada Uhud itu memanah, dulu itu kan boleh naik, nggak berbayar. Sekarang itu harus bayar gitu. Karena dengan kepemimpinan Raja Saudi yang sekarang itu kan visi Saudi 2030-nya itu memperbaiki tempat-tempat untuk wisata ya, wisata rohani sehingga memang Saudi tidak fokus lagi kepada oil dan gas tapi juga fokus kepada wisata ya, seperti itu. Jadi pasti banyak perubahan ya. Kemudian
apa yang pengalaman yang dirasakan antara setiap orang itu akan berbeda. Kenapa? Karena tadi dari pengalaman Bapak juga fasilitasnya beda gitu. Mungkin si travel itu bukan membedakan fasilitas, tapi memang pas di bulan tersebut tiket pesawat Saudinya tidak ada ya, atau harganya lagi mahal. Contoh waktu Syawal kemarin juga kemarin Ramadan itu nyaris tiket Saudi itu pulang perginya aja itu 15 juta, berarti pulang pergi itu udah 30 kan. Pasti alternatif lainnya adalah ke maskapai-maskapai lain. Nah, ada 3 maskapai yang penerbangannya direct, Pak, atau langsung tanpa transit. Yang pertama adalah Saudi Arabia, yang kedua Garuda Indonesia, yang ketiga Lion. Nah, Lion itu meskipun ya fasilitasnya tidak sebagus Saudi atau Garuda, tapi mereka dari sisi dari sisi penerbangannya tanpa transit, Pak, langsung gitu, betul. Nah, tadi bukan soal kalau pesawatnya Saudi terus jadi servisnya lebih baik, itu kan memang beda harga, beda harga ya. Kalau Saudi di compare sama Qatar Airways atau Etihad yang punya Abu Dhabi atau Emirates ya mereka juga sama bagus 2 kali makan gitu servisnya luar biasa yang nawarin juga hidungnya mancung gitu cantik-cantik gitu. Nah seperti itu. Jadi memang setiap bulan pun akan berbeda Pak. Di Juni itu kan cuaca 40 sampai 45 derajat ya. Pasti sangat panas gitu dibandingkan dengan nanti di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu nyaman ibadahnya. Cuma kenyamanan itu kan pasti penuh juga banyak gitu. Nah, kalau saya nih boleh boleh sedikit berbagi pengalaman juga, yang paling nyaman itu ya Syawal setelah Ramadan ya, ketika mau ditutup jalur umroh ya. Karena di mepet-mepet ke penutupan jalur umroh itu udah pada mulai pada pulang tuh. Itu kosong. Nah, kemudian yang Juni nanti. Juni itu awal musim. Itu juga jamaah haji baru pada pulang. Kita masuk tuh umroh. Nah, itu enak Juni. Cuma di Juni cuaca mahal, cuaca lebih Panas. apa ya, lebih panas. Nah, adapun untuk pemberangkatan untuk dari NTT sendiri, mungkin kemarin dari mana Pak? Dari Surabaya apa dari Jakarta? Jakarta. Dari Jakarta. Nah, nanti diperhitungkan lagi masalah lokal biayanya, karena kalau dari Al-Bahja itu biayanya dari Jakarta semuanya gitu. Jadi nanti dari flyer kita harus ditambahkan tiket dari NTT ke Jakartanya ya. Di luar itu pengurusan paspor juga atau meningitis, nah itu bisa jadi pemasukan tambahan karena kalau dari apa namanya untuk wilayah Bandung sendiri kami membantu jamaah ngurus paspor dan ngurus suntik meningitis tuh suka ada kelebihan jasanya itu diperkenankan untuk kita gitu. Jadi si travel sendiri tidak mengambil keuntungan lah dari situ. Bahkan travel akan membantu membuatkan surat rekomendasi untuk ke kantor imigrasinya gitu. Nah, jadi bagusnya Bapak nanti di sana betul-betul menjadi kantor cabang atau perwakilan Al-Bahjah, pasang banner di sana gitu kan, terus membina agen, membina jamaah gitu. Kemudian yang paling penting itu betul harus berangkat dulu bersama Al-Bahjah supaya apa? Insya Supaya Allah. bisa menikmati experience-nya gitu. Bahkan bisa memberikan masukan. Itu strategi yang Bapak lakukan persis seperti saya. Karena saya waktu mau ngejalanin travel ini, kemudian saya sampaikan kepada orang tua saya, terus orang tua saya, guru saya menyampaikan begini, kalau mau fokus di umroh, pertama fokus ngejar ibadahnya. Yang kedua, berangkat dulu sebelum ngajakin orang. Nah, ini penting. Nah, kalau mau berangkat Juni bareng saya nanti ya 23 Juni, 20 Juni. Nah, itu ada. Karena kita ngejar umroh awal musim ya. Dia kalau paspornya masih berlaku tuh bisa tuh, Pak.
hanya 27 juta. Iya, 27 juta pakai pesawatnya Qatar, Pak. Pakai bintang 5, pesawat Qatar Airways ya. Jadi pesawat tuh pesawat-pesawat bagus, Pak. Qatar Airways, Etihad, Emirates ya. Cuma kita jalan-jalan dulu ya ke Qatar, ngelihat Qatar, dari Qatar sejam setengah ke Jeddah. Kalau Al-Bahjah, Pak, itinerary-nya atau jadwal perjalanannya pasti selalu ke Mekah dulu, Pak. Nah, kenapa? Karena dari guru kami itu menyarankan agar semua umroh dulu, melaksanakan umroh dulu. Pasti kita akan mikotnya dan niat umrohnya, niat ihramnya di atas pesawat di Bukit Yalamlam nanti. Ya, pasti itu umroh dulu. Pasti kalau ada yang nanya, ini Mekah dulu atau Madinah dulu? Kalau Al-Bahjah selalu Mekah dulu, Pak. Seperti itu. Karena memang Buya Yahya sendiri eh, ya pokoknya ke kita itu menekankan sekali jamaah harus umroh dulu gitu, agar yang wajibnya itu bisa diselesaikan dulu. Mungkin itu Pak sedikit bisa menjelaskan. Ya, mohon izin saya tambahkan sedikit. Boleh? Baik. Kebetulan saya selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama di tingkat kabupaten, Masya Allah. Masya Allah. kami mencoba untuk bekerja sama dengan Pemda dalam kaitannya dengan pembiayaan Pemda untuk jamaah kita berumroh. Nah, insya Allah tahun ini itu ada 2 jamaah yang berangkat. Nah, saya berharap karena ini berangkat dengan menggunakan uang Pemda, maka tentu yang kita harapkan, apakah dari Al-Bahjah bisa bantu untuk memberikan, kalau insya Allah kalau memang 2 orang ini kita bisa titip ke Al-Bahjah, maka yang kita harapkan ada bantuan dari Al-Bahjah untuk memberikan laporan perjalanan mereka untuk kita laporkan ke pihak Pemda sebagai bentuk laporan atas penggunaan keuangan bantuan Pemda tersebut. Nah, ini itu yang kita harapkan. Jika itu memungkinkan, maka insya Allah ya kita coba untuk 2 orang ini. Jadi biar supaya rasanya agak beda begitu. Kalau misalnya kalau kemarin di travel yang lain, ini lagi di travel yang lain, coba nanti kita coba kira-kira mana yang dia anggap sedikit nyaman lah kira-kira begitu. Iya. Masya Allah. Insya Allah 20 Juni ini kalau mau yang terdekat ya, di umroh awal musim itu 20 Juni saya insya Allah membersamai jamaah dan masih ada 10 slot lagi, 10 kuota lagi. Tidak usah nunggu lama-lama ya, siapin aja pasportnya. Kemudian nanti kami kirim untuk koper dan perlengkapannya ya. Kemudian untuk tadi sendiri laporan perjalanannya kami selalu bikin, Pak. Kami memang selalu bikin. Bahkan pihak-pihak terkait, baik itu keluarga maupun yang pendana, itu bisa masuk ke dalam grup kami, grup perjalanan, sehingga memantau perjalanan kami sudah sampai mana, ngapain. Karena itu juga menjadi bagian dari strategi dan dakwah kami. Karena tidak sedikit yang tadinya justru hanya berangkat suaminya saja, istrinya ikut mantau di situ, jadi pengen ikut si istrinya itu. Nah, biasanya itu akan berjalan. Nah, saya harap memang dari grup Maslam ini karena memang ini kerjasamanya dengan saya ya, dengan cabang kami juga berharap kami yang ingin ngawal gitu, ngawal untuk program ini agar berhasil ya. Bahkan kemarin itu sama Pak Sis tuh pernah cerita bagaimana kalau bikin program umrohnya bukan yang reguler jadwalnya dari kami, justru jadwal dari Maslam, dari DKM mau bikin misalkan umroh Masjid Nusantara gitu. Siapa aja yang mau ikut gitu, itu nggak apa-apa. Harganya custom juga nggak apa-apa. Nanti kita yang carikan, misalkan hotelnya mau di mana. Karena kalau reguler itu kan jamaah yang mengikuti jadwal kita kan.
Nah, kalau ini bisa dikustomisasi, Pak, seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu adalah awal yang baik ya, terutama untuk di wilayah NTT ya. Kalau Buya Yahya di sana gimana Pak? Dikenal nggak di NTT? Eh, belum Belum, terlalu, iya, Ya. iya. belum ya, karena daerah timur memang jarang diundang atau belum ada undangan mungkin. Tapi nanti bisa searching lah di YouTube ya. Iya, insya Allah. Nah, Baik, bisa searching. ini ada yang mau bertanya lagi. Boleh, Bapak Ustaz. Migo, Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah menyimak dari awal tadi, saya hanya kepingin tahu tentang skema kerjasamanya nih, Tat. Hmm. Nah, ini model kerjasama seperti apa yang ditawarkan itu, Tat? Apakah sebagai agen, subagen, atau franchise, atau sebagai maklar gitu, Tat? Itu aja sih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis hadir? Ya, bi- sama saya mungkin Pak Ustadz. Boleh, boleh. Silakan Pak Ustadz. Oke. Izin saya share ya. Sekalian saja saya menjelaskan untuk nanti sebenarnya masjid itu sebagai apa sih ya gitu ya Ustadz ya. Dalam hal ini. Oke, baik. Sudah terlihat mungkin? Halo? Sudah Sudah. terlihat, Pak. Jadi nanti mungkin program konsorsium masjid ini kurang lebih seperti ini ya. Ada 3 poin. Nanti mungkin difasilitasi oleh Maslam sebagai platform dan fasilitator program. Nanti dioperasikan oleh Travel sebagai penyelenggara resmi perjalanan ibadah dan atau wisata religinya. Kemudian untuk sifat perjanjian ini bukan perjanjian operasional, bukan perjanjian komersil, jadi tidak menimbulkan tanggung jawab hukum operasional kepada masjid atau kepada jemaah-jemaah yang menjadi agennya di masjid, gitu ya. Kemudian kemudian ini untuk ruang lingkupnya ya, partisipasi masjidnya. Masjid itu berpartisipasi sebagai mitra program keumatan, pusat sosialisasi dan pendampingan jamaah, kemudian asal jemaah yang mengikuti program. Jadi masjid ini tidak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan dan tidak terlibat dalam operasional teknis perjalanan. Kemudian tanggung jawab operasional itu masjid memahami dan menyetujui bahwa yang pertama itu seluruh aspek teknis dan operasional perjalanan ibadah atau wisata religi menjadi tanggung jawab penuh travel sebagai operator resmi. Jadi ketika nanti seluruh komplain jamaah yang bersifat teknis dan operasional itu disampaikan langsung kepada travel, bukan kepada masjid. Nah, ini skema fee yang pembagian manfaat program ya. Jadi nanti masih memahami dan menyetujui bahwa harga paket perjalanan ditetapkan oleh travel atau nanti custom ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Anton. Kemudian nanti fee yang diterima masjid itu merupakan bagian dari fee internal kemitraan. Jadi bukan pungutan dari jamaah. Kemudian nanti pembagian fee itu dilakukan berdasarkan asal masjid dari masing-masing jamaah. Meskipun nanti keberangkatan itu dilakukan dalam satu program konsorsium masjid atau tadi misalkan ada program khusus untuk beberapa masjid untuk memberangkatkan. Bukan jadwalnya travel Abaja pun kita bisa mengajukan request. Nanti skema pembagian fee programnya seperti apa? Nah ini apa namanya? Masjid itu bisa ada 2 skema, yaitu apabila terdapat koordinator atau agent di lapangan, nanti skema itu masjid atau DKM ini 40%, Maslam ini 20%, kemudian koordinator atau agen lapangan itu 40%. Nah, nanti yang bisa didiskusikan ini mungkin prosentase masjid dengan koordinator agen lapangan itu bisa setiap masjid itu bisa berbeda.
Nah, kemudian ketika masjid atau DKM ini tidak ada agen atau koordinator lapangan, itu 80% itu untuk masjid atau DKM, kemudian 20% untuk Maslam. Nah, ini manfaatnya apa sih? Terus bonus dan reward untuk masjid. Jadi nanti seluruh reward itu merupakan hak masjid dan bukan hak perseorangan individu. Pemanfaatnya ditetapkan secara internal oleh DKM masjid. Kemudian kalau misalkan untuk reward untuk masjidnya, ini masjid berhak memperoleh manfaat dari program konsorsium masjid antara lain yaitu bagi hasil fee program, bonus dan atau reward berdasarkan pencapaian jumlah jamaah. Jadi nanti reward yang didapatkan itu dialokasikan dari masjid itu bisa berupa umroh gratis, wisata religi internasional, kemudian bisa juga reward berupa barang-barang atau fasilitas masjid lainnya seperti AC, televisi, CCTV, karpet, sound system atau peralatan pendukung ibadah masjid lainnya gitu, Pak. Jadi nanti itu yang menentukan persentase dan lain-lain itu apa oleh masjid. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya yang bisa dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin Pak Migo atau peserta yang lain? Mohon maaf Pak, jadi ketika kerjasama dengan masjid itu kan maksudnya ada satu koordinator gitu ya di dalam masjid atau langsung ke pengurus masjid gitu ya Pak? Boleh, Kak. Jadi kalau misalkan dia nanti di masjid itu tidak ada koordinator atau agen lapangannya, dan masjid itu sudah tergabung dalam komunitas Maslam, berarti nanti masjid itu ketika jamaahnya itu diberangkatkan oleh Travel Abaja dan melalui difasilitasi oleh DKM, itu berarti nanti DKM masjid itu dia mendapatkan 80% dari fee yang di ininya gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata apa ada dari apa ada agen di dalam masjid itu, jadi nanti ada persentase untuk agennya dan presentasi untuk jamaahnya atau agennya gitu, Pak. Terus Eh, nanti ada juga, nah nanti yang umroh gratis itu akan diundi Pak Migo. Jadi misalkan dari Al-Baja itu ada 30 pack dapat kuota satu. Nah ini tuh kuota itu diundi dari beberapa konsorsium masjid yang memberangkatkan. Contoh misalkan ada berangkat hari ini 30 jamaah nih. Ada dari 30 jamaah yang berangkat ini, misalkan tidak dari satu masjid nih Pak Migo, tapi ada dari beberapa masjid. Misalkan dari masjidnya Pak Migo ada berangkat 6 jamaah, dari masjid yang lain pun sama sehingga ada 30 kuota. Nah, nanti satu kuota itu akan diundi dari masjid yang bisa dapat minimal 4 jamaah, Pak Migo. Jadi nanti agen dari masjid-masjid ini pun ada kesempatan untuk mendapat undian satu kuota umroh gratis, Pak Migo. untuk pengurus DKM ya itu ya. Ya, untuk pengurus DKM atau nanti kalau misalkan ada agen apa travelnya di situ bisa apa ada agennya di situ ya agennya mungkin yang berangkat gitu Pak Amigo. Oke, kalau saya mau tanyakan yang masalah koordinator tadi itu harus bagian dari di masjidnya atau dia terpisah Pak Novi? Itu boleh bagian dari Atau bisa masjid, terpisah? boleh jamaah yang mungkin Mhm. punya keinginan untuk menjadi agent atau afiliator ya kalau sekarang di tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz Anton itu bisa menjadi afiliator untuk Hmm. membantu memberangkatkan para jemaah untuk beribadah umroh, Pak Migo. Jadi tidak mesti harus pengurus DKM, tetapi orang yang mau dan berminat punya keinginan untuk membantu jamaah memfasilitasi atau menjadi afiliator untuk berangkat ke Baitullah, silahkan mendaftarkan gitu untuk menjadi Ya agennya di artinya masjid tersebut. oke, artinya nggak mesti harus bernaung di masjid kan itu ya. Artinya bisa Ya, bisa berdiri sendiri ya, kerjasama secara personal dengan Maslam tadi gitu ya Pak ya. betul. Kalau selama masjidnya itu misalkan apa sudah terdaftar di Maslam,
kemudian ada jamaah yang mendaftarkan dia register atas nama masjid mana, itu silahkan Pak, jamaah manapun itu silahkan bisa Pak. Oke. Hmm. Baik, Pak. Saya pikir udah cukup itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Migo. Ada lagi mungkin? Atau ada Sementara yang itu, mau ditambahkan dari Kang Sis atau dari Pak Ustadz Anton? Dari saya cukup. Oke, Sudah cukup jelas apa yang disampaikan Ustadz Novi tadi. siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita mungkin sampai 21.30 ya Pak Ustadz ya? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi peserta Zoom meeting malam hari ini? Kalau Se- saya mau tanya sedikit terkait dengan eh, membangun kerjasama ini, Oke, itu silakan. kan tadi kan perorangan dengan KDKM. Mm-mm. Apa bisa tidak kalau misalnya ke lembaga-lembaga dalam bentuk yayasan atau lembaga pendidikan mungkin apa apa itu boleh atau gimana ya? Pak Novi, silakan. Oke. Jadi nanti Pak ada MOU yang harus ditandatanganin Pak, antara masjid dengan Maslam terkait mekanisme kerjasama ini Pak. Jadi nanti masjid itu ber-MOU dengan Maslam untuk mekanisme kerjasama ini Pak, gitu. Kerjasama. Gitu. Berarti harus masjid dulu ya. Iya, nanti mungkin masjid bisa berafiliasi dengan yayasan, tapi yang di depannya mungkin masjidnya Pak. Nanti Oh, masjidnya peruntukannya, oh, ya. misalkan nanti masjidnya Pak Ustadz, misalkan di Alor itu kerjasama dengan yayasan-yayasan. Tetapi mungkin karena yang ber-MOU-nya itu masjidnya, nggak apa-apa. Nanti masjidnya itu yang memfasilitasi yayasan-yayasan itu Pak untuk ikut ke apa umrohnya ke travelnya Al-Bahjah. Nanti Al-Bahjah. bonusnya itu bisa melalui masjidnya Bapak dan nanti bisa dideliverkan ke yayasan-yayasan itu gitu. Hanya saja nanti mungkin yang menjadi MOU-nya adalah masjid-masjidnya Pak. Oh, masjid. Ya, karena kita benar-benar pengen bahwa masjid itu salah satunya sebagai pusat Baitul Muamalah Pak. Oh, Gitu. siap. Oke. Oke. Silakan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari peserta yang lain? Cukup, Pak. Silakan, Abah. Masih nggak kedengeran, Bah, suaranya. Tes, tes, Abah. Halo, halo. Ikar. Oke, silakan. Hilang lagi, Bah, suaranya, Bah. Halo, suaranya hilang, Bah. Kenapa ini? Nah, silakan, Bah. Ya, ini Ustadz, eh, untuk menindaklanjuti kolaborasinya nih Ustadz antara masjid dengan Maslam dengan itu kapan itunya Ustadz? Apakah ada acara khusus lagi atau gimana? Makasih. Oke, baik. Mungkin nanti setelah ini saya akan bantu kirimkan untuk MOU-nya dengan masjid-masjid ya, Pak Abah ya, dan mungkin apa peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Kemudian nanti next-nya kita akan ada pelatihan-pelatihan digital marketingnya yang nanti mungkin akan dipandu sama eh, Pak Ustadz Anton atau tim dari agent travelnya Al Bahjah
Yang tadi mungkin bagaimana cara kita memasarkan atau menjadi afiliator dari umroh ini gitu ya. Jadi nanti bagaimana itu nanti pasti kita akan adakan pelatihan-pelatihan ke depannya gitu Pak Bah. Gitu kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Pak Ustadz Anton mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, Ustadz. Iya, pertama alhamdulillah ya semua antusias untuk menjadi pesyiar ke Baitullah. Semoga langkah awal ini menjadi Allah mudahkan kita ya untuk bisa diundang juga ke Baitullah. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah cukup banyak diskusi hari ini tentang bagaimana menjadi pesyiar ke Baitullah, kemudian bagaimana mulai melangkahnya, kemudian MOU-nya, lalu apa yang ingin kita dapatkan ya. Juga secara jujur saya ingin sampaikan bahwa insya Allah kita akan mulai hari ini juga, detik ini juga ya, karena namanya dakwah kapanpun bisa kita lakukan. Dan di antara kita semua, siapa sih yang ingin menjadi sebab ya orang tua kita berangkat umroh atau kita berangkat umroh juga ya. Dan insya Allah dalam jangka waktu dekat umroh awal musim itu akan dibuka nih besok. Dan satu lagi Pak, besok itu kami akan launching program ya, akan kita launching program bukan hanya umroh ya, kami itu penyelenggara ibadah haji khusus ya. Insya Allah besok akan kita program bayar DP 3 juta sudah dapat porsi haji khusus. DP 3 juta sudah dapat porsi haji khusus. Ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Karena yang sering ditunggu banyak orang ini kan porsi haji khusus itu kan $4.500 ya. Jadi sekitar 75 juta. Tapi dengan punya uang 3 juta aja nanti orang sudah dapat porsi haji khusus. Insya Allah besok Al-Baja sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan dan secara syariat itu diperbolehkan karena satu lembaga keuangannya syariah, yang kedua kita untuk haji khusus maupun haji reguler masa tunggunya lama. Jadi kita belum menerima manfaatnya. Jadi contoh misalkan haji khusus berangkatnya 9 tahun, ada istilahnya pembiayaan ya dari pihak ketiga. Yang penting kita dapat porsi hajinya. Jadi kita tinggal mantau kapan kita berangkat gitu. Bahkan kalau sudah tahun ketiga itu sering ada kesempatan percepatan ya. Maka menurut saya daripada kita ngumpulin dulu uang baru daftar, nanti terlalu lama lagi. Mendingan kita daftar dulu, dapat porsi haji, setelah itu baru kita nabung. Ya, nabung 5 tahun selesai, belum tentu berangkat juga. Mungkin apalagi haji reguler ya, masa tunggunya Jawa Barat tuh sekitar 27 sampai 40 tahun. Tuh ya, kapan kita berangkatnya kalau kayak gitu? Mendingan kita buka kemudahan, diantaranya adalah melalui pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang sudah kerjasama dengan kami, hanya DP 3 juta tanpa jaminan. Jadi jaminannya itu porsi haji itu sendiri Pak. Gitu. Nah ini besok akan kita launching. Jadi ini juga jadi program Bapak Ibu. Nah sambil menunggu masa tunggu hajinya yang lama itu, kita ajakin jamaahnya umroh dulu gitu ya. Jadi itu berkelanjutan lah. Karena kalau haji
tentu ada masa tunggu lah 9 tahun untuk haji khusus aja ada masa tunggu Pak 9 tahun sekarang itu aturan terbarunya. Nah, seperti itu. Kemudian insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal kita ya untuk memulai kebaikan ini. Tetap semangat lah semuanya. Insya Allah support dari kami, dari Al-Bahjah Travel ya. Wabil khusus saya sendiri yang memang nanti akan mengajarkan Bapak Ibu step by step dari mulai cara nawarinnya, apalagi yang mau digital ya. Kalau Bapak Ibu yang punya kemampuan berdakwah atau mau online seperti ini juga bisa ya, insya Allah gitu. Itu mungkin Pak Ustadz Novi yang Ya. saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya juga mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang salah itu murni kebodohan, kekurangan ilmu dari Al-Fakir sendiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena waktu juga sudah jam 21.30, mari kita tutup aja acara untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Zoom meeting Baitul Muamalah pada hari ini. Terima kasih atas waktu, pikiran, dan kontribusi dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita bahas membawa keberkahan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Mohon Amin. maaf apabila ada kata atau sikap dari kami selaku moderator yang kurang berkenan selama memandu acara pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kemudian membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. meninggalkan ruangan ini. Allah khair. Terima kasih materinya. Terima kasih semuanya. Izin Izin pamit ya. lab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.